Selamat datang kembali di sesi kedua kesempatan kali ini di LPS Financial Festival 2025 live dari kota Surabaya dan sekali lagi kita ingatkan acara ini diselenggarakan oleh Trans Group yakni CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beauty Indonesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7 dan Insert Live. Betul, dan sekali lagi kita ingatkan ya bahwa LPS Financial Festival 2025 ini menghadirkan begitu banyak acara ataupun juga activation ya, mulai dari Business Talk yang saat ini juga tengah kita jalani. Betul. Di main stage ini, kemudian di area luar ada pameran dari booth dan juga stand-stand ya, mulai dari stand-stand keuangan, kemudian juga tentunya dari F&B, kemudian nanti juga ada educational class ya. Akan ada 2 kelas hari ini kembali diingatkan, ada kelas dari Evelyn Hutani dan juga kelas dari Cinta Laura. Kemudian nanti malam juga masih akan ada konser lagi ya. Dari King Nasar dan Ran. Jadi pokoknya happy, pinter, kenyang ya. Pokoknya banyak pulang dapat ilmu. Ya. Pulang dapat ilmu, dapat cuan. Jadi banyak banget keuntungannya buat hadir di LPS Financial Festival 2025. Nah di sesi pertama tadi sudah lumayan berisi dengan daging-daging dari Bank Mandiri dan juga HM Sampurna. Nah, why not sekarang kita relax sejenak nih, Pak. Benar, kita relax sejenak ya, karena nanti sebelum ini kita akan mendapatkan inspirasi lagi. Karena dari kemarin tuh udah banyak banget yang penasaran kisah sukses dari Bapak Hairul Tanjung. Benar. Nanti kita akan ada sesi inspirational talk di Business Talk kali ini. Namun sebelum itu seperti yang tadi Safrina sampaikan, kita akan relax sejenak karena kita akan menyambut siapa? Kayaknya Marcel nggak keluar deh. Marcel nggak keluar kalau cuman begitu doang. Iya, nggak kedengeran sama orangnya. Stand up komedi oleh. Udah kedengeran belum yang di belakang? Udah kedengeran? Udah ya. Dia ngangguk-ngangguk. Oke. Udah bisa kita sambut bersama Marcel Widianto. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, foto aja dulu, gak apa-apa, santai. Saya senang sekali hari ini bisa bermain dan bertemu dengan teman-teman yang ada di Surabaya. Boleh minta tepuk tangan ya? Wow. Gak apa-apa Kak, cari tempat duduk aja dulu. Duduk aja dulu, santai, tenang. Terima kasih teman-teman yang sudah mau datang lagi ke sini setelah makan siang. Udah pada makan belum ini? Belum? Saya juga belum Kak, tapi aman, tenang aja. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada CNBC karena saya dipercaya untuk mengisi acara di LPS Financial Festival 2025. Wow, senang sekali saya. Makanya saya hari ini pakai jas seperti ini biar mencereng. Karena dari hari pertama sampai hari ini semuanya isinya daging. Semua yang hadir hari ini adalah orang-orang penting. Jujur yang gak penting cuman saya hari ini teman-teman. Karena jujur hari ini saya senangnya minta ampun karena gimana ya, yang hadir dari hari pertama sampai hari kedua itu orang-orang penting pada ngomong. Kalau saya yang penting ngomong, apalagi di momen-momen seperti ini. Dan jujur dari hari pertama sampai hari ini semua itu pada membahas bagaimana caranya kita mengelola uang, bagaimana caranya kita berinvestasi. Tapi hari ini saya ingin membuat beda. Saya hari ini ingin menceritakan pengalaman saya. Bagaimana caranya ketika kita tidak punya uang dan akhirnya sampai kita punya uang dan kita bisa mengelola uang kita teman-teman. Terima kasih. Jujur aja, mungkin ada di beberapa kalian yang hadir hari ini mungkin dari hari pertama sampai hari kedua kayak investasi, mengelola uang. Tapi bagaimana caranya kita mengelola uang ketika uang kita nggak ada? Iya kan? Ada yang mengalami itu? Ada kan? Apa yang kita kelola ketika uang kita nggak ada? Makanya hari ini saya hadir
saya ingin mewakili untuk seluruh sobat-sobat miskwinku yang hadir hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki uang dan membahagiakan orang tua kita. Boleh minta tepuk tangannya hari ini teman-teman? Saya adalah seorang stand up komedian yang terlahir susah, miskin. Bisa dibilang kaum sudra lah dulu. Ketawa berarti Mas juga miskin juga dulu ya. Buat bayangannya aja sesusah apa saya dulu. Dulu tuh orang tua saya kalau datang ke ATM itu saldonya lebih pendek daripada nomor PIN. Nomor PIN itu 6 digit, saldo mama saya cuma hanya 5 digit Pak. Jadi datang ke ATM, orang lain kalau datang ke ATM dia ngambil duit, mama saya kalau datang ke ATM cuma ngambil hikmahnya doang. Makanya dia datang kalau ke ATM dia cuma sebentar doang. Saya ingin menyambut kepada Bapak Khairul Tanjung, selamat datang Bapak, Pak Pur, Pak Prof Nuh dan juga seluruh orang-orang penting yang hadir hari ini. Yang membuat hari ini saya bisa stand up. Boleh minta tepuk tangannya untuk Pak CT. Assalamualaikum Pak, makasih ya Pak udah kasih rezeki buat saya Pak. Kalau nggak ada apa-apa saya jadi manusia silver Pak. Sekarang saya pakai baju pink Pak, disangkanya tukang somai tadi Pak. Somai pink Pak. Dan jujur saya adalah perwakilan dari teman-teman yang berasal dari keluarga susah, miskin. Karena ada istilah bahwa kita terlahir miskin itu bukan berarti ketika dewasa kita tetap pada ekonomi kita yang miskin. Teman-teman semuanya saya mewakili untuk teman-teman yang bukan pewaris. Karena kita ini adalah perintis. Iya kan? Tidak mungkin teman-teman yang ada di kuliah ini ketika lagi nyari dana usaha jualan risol pakai Lexus kan gak mungkin. Kita ini perintis bukan pewaris. Pak CT pun dulu seperti itu ya Pak ya, mohon izin Pak ya. Anak singkong guys. Filosofi singkong itu adalah meskipun dia tetap berisi tapi dia tidak ingin menunjukkan isinya dan tidak ingin menunjukkan kepada orang lain tapi ingin membuktikan bahwa dia bisa menaklukkan dunia dengan seluruh kerja kerasnya. Tepuk tangan untuk Bapak CT. Senang sekali saya Pak, jujur saya minder Pak. Karena dari hari pertama sampai hari ini semua orang penting. Di hari pertama yang stand up komedi adalah Calontong. Ada juga orang penting juga dan orang pinter Raffi Ahmad. Hari kedua saya. Ini membuktikan bahwa LPS itu menjangkau seluruh lini. Tepuk tangan dulu untuk LPS. Dari orang penting, orang pinter, sampai orang yang ingin menjadi penting dan ingin menjadi pintar. Itu saya. Iya. Saya dulu adalah orang yang selalu menghadap orang-orang penting, tapi sekarang hari ini berubah. Orang penting menghadap saya. Alhamdulillah Pak, sekarang Pak, dulu ya tadi saya cerita Pak, saldo ATM orang tua saya dulu Pak itu lebih pendek daripada nomor PIN Pak. Tapi sekarang saldo ATM saya kalau taruh, wis sampai ATM sebelah Pak. Alhamdulillah, udah pasti itu, kalau nggak lobeng Bank Mega Pak, saya Pak. Itulah teman-teman bagaimana cara saya bertahan hidup. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya ingin menceritakan bahwa hidup susah itu memang benar-benar tidak enak. Bahkan saya punya teori bahwa pendapat kita itu berbanding lurus dengan pendapatan. Saya ulangin lagi. Apabila kita tidak punya pendapatan yang berlebih, pendapat kita tidak mungkin didengar sama orang lain. Setuju? Dan itu yang saya alami. Di lingkungan keluarga, waktu mama saya pengen ganti cat temboknya, saya ide waktu itu susahnya minta ampun Pak, miskin saya Pak. Saya bilang sama mama saya, Mak bagaimana kalau cat kita diganti warna putih? Mama saya bilang, diam kamu adik, anakku tercinta, muka kamu aja abu-abu. So-soan kamu pengen ganti warna putih. Bahkan itu baru di lingkungan rumah, di lingkungan RT saya. Waktu zaman 17 Agustus,
Waktu itu kita lagi kumpul bagaimana caranya untuk menentukan apa hadiah ketika lomba panjat pinang. Pak RT bilang, apa ya hadiahnya? Saya memberikan pendapat. Saya bilang, Pak RT, bagaimana kalau hadiahnya nanti AC 2 PK? Langsung Pak RT itu bilang, Marcel, kamu pengen banget menang ya? Saya udah lihat loh, kamu latihan udah 5 hari. Lagian juga itu AC 2 PK kalau dipakai di rumah kamu, jatuhnya bukan AC, kulkas daging. Karena memang rumah saya itu kecil banget Pak. Buat bayangannya aja, sekecil apa kita udah baru masuk, udah keluar Pak. Itu kecil banget rumah saya Pak. Saya itu tinggal bersama dengan 4 bersaudara, mama saya dan juga bapak saya. Berarti ada 6 orang di rumah. Saya tinggal di rumah yang sempitnya minta ampun. Buat bayangannya aja tuh saya tidur tuh bapak saya, mama saya dan 3 adik saya. Itu Pak saking sempitnya kita lagi tidur di mimpi ketemu lagi Pak. Kita ngobrol lagi, kita bercanda-bercanda lagi. Dan buat teman-teman semuanya kita pasti pernah mengalami. Kita tidur bukan cuma sama keluarga tapi sama motor kita. Ada yang ngalamin di sini? Iya kan? Sahabat miskinku berbicara di sana. Tapi tenang teman-teman, kita pasti akan menjadi orang sukses dan uang kita terjamin karena ada LPS di dalamnya. Mantap. Dan hari ini jujur saya curiga Pak, kenapa hari ini LPS diadakan? Karena mungkin tujuannya adalah Pak Pur, agar ekonomi seluruh anak-anak pemuda ini yang penerus bangsa bisa stabil. Dan saya mengutip kata Pak Pur, ketika ekonomi stabil, teman-teman di LPS pasti kerjanya lebih ringan. Bukan begitu Pak? Makanya kita harus kejar teman-teman. Tidak ada hal yang tidak mungkin didapatkan. Contohnya seperti saya. Muka-muka seperti ini, saya bisa berdiri di panggung sebagus ini dan sebesar ini. Padahal muka-muka seperti saya ini, kalau di lingkungan luar, kalau kita lagi nongkrong, kalau ada barang yang hilang, pasti saya yang dituduh. Meskipun yang hilang barang saya Pak, tetap saya yang dituduh Pak. Itu tidak menjamin Pak. Dan berbicara masalah investasi, jujur investasi saya tidak ada Pak. Karena orang susah seperti saya dulu, bagaimana cara kita untuk berinvestasi ketika kita nggak punya uang? Tapi banyak orang pintar berbicara bahwa investasi yang terbaik adalah investasi di atas leher. Ada yang pernah dengar statement itu? Investasi di atas leher, makanya saya panjangin rambut saya. Ini adalah investasi saya. Jadi saya bisa menjadi pembeda dengan stand up comedian yang lain Pak. Kalau saya rambutnya gak begini, saya cuma stand up comedy yang dekil, udah. Gak ada lagi yang lain. Dan saya adalah orang yang percaya bahwa semua orang itu bisa berubah. Everybody has changed gitu. Semua orang bisa berubah. Jadi buat teman-teman semuanya yang hadir hari ini, aku yakin. Pasti kamu bertanya-tanya bagaimana caranya kita mengelola uang, bagaimana caranya kita berinvestasi. Tapi uangnya gak ada. Tenang teman-teman, aku akan beri tips untuk kalian semuanya untuk bertahan hidup. Tips yang pertama adalah kita harus perbanyak jaringan kita. Kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa kita itu bisa. Kita harus memaksimalkan sekecil apapun keadaan yang kita dapat. Kayak contohnya, kita harus benar-benar muter otak, benar-benar muter otak. Saya pernah melakukan hal itu ketika saya dekat dengan janda tercantik Indonesia, Selin Evangelista. Betul sekali. Itu adalah momen ketika saya syuting di klinik tendean Pak. Mohon izin Pak. Waktu itu saya syuting di Trans TV, klinik tendean. Waktu itu saya dekat dengan orang yang cantik banget Pak. Selin Pak, itu putihnya minta ampun Pak. Dia kalau minum itu sampai kelihatan kerongkongannya Pak. Dia dekat dengan saya. Sampai akhirnya kita memutuskan bahwa kita tidak bisa bergabung dan kita tidak bisa hidup bersama. Karena saya takut ketika saya peluk, cium, besoknya saya meninggal Pak. Takutnya jadi tumbal saya Pak. Saya takut. Dan memang biayanya juga ya saya tidak kuat lah. Selin itu punya biaya rutin buat beli buah anaknya, 1
minggu dia harus beli 5 juta untuk beli buah buat anaknya Pak. Berarti kan 1 bulan 20 juta. Saya bilang sama Selin, daripada kamu beli buah 20 juta sebulan, mending bikin kebun sendiri. Gak apa-apa anakmu jadi harvest moon cake, gak apa-apa lah. Bercocok tanam lah gitu. Dan akhirnya saya bisa membuktikan dengan muka seperti ini, dengan wajah seperti ini. Saya bisa nikah dengan istri saya yang ada seorang JKT48 teman-teman. Muka begini di bawah standar, tidak kuliah, tapi bisa dapat anak JKT48. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, kalian masih beruntung guys. Kalian masih bisa punya kesempatan untuk kuliah. Jadi kalau kamu lihat saya seperti ini bisa sampai ke titik sekarang, kalian pun bisa lebih dari apa yang udah saya capai. Bisa, yakin pasti bisa. Dan ingat, yang kedua, ketika kita punya uang, kemarin saya mengutip dari Pak Khairul Tanjung, ketika kita berbisnis, ego itu nomor 20 guys. Kita buang ego kita. Jangan sampai uang yang sudah didapatkan itu untuk membayar proyek sakit hati kita, jangan sampai. Karena ego itu jujur benar-benar hal yang memang tersentuh dan harus membuktikan, jangan. Kita nggak perlu membuktikan itu. Yang kita perlukan adalah bagaimana caranya kita membuat usaha kita bisa jadi growth, bisa jadi up. Sampai nanti ketika reunian sekolah kita bisa membuktikan kalau kita bisa naik Alphard di depan mereka. Itu namanya proyek sakit hati. Enak banget Pak kalau naik Alphard Pak, sumpah Pak. Kita kalau naik Alphard Pak, itu kalau ada lubang Pak, lubangnya minder Pak, minggir sendiri dia Pak. Bukan begitu Pak Pur ya. Ya kan Pak Pur? Pak Pur kan gajinya gede Pur. Kira-kira boleh gak Pak Pur minjem 200? Dan jujur teman-teman, kita ini adalah manusia yang tidak luput dari namanya salah. Saya ini adalah orang yang pernah melakukan banyak kesalahan. Tapi saya bisa berubah. Intinya adalah ketika, ya ini tips yang ketiga. Ketika kita melakukan kesalahan, cepat untuk berubah. Jangan denial. Jangan bertahan dan berkutat bahwa aku benar, jangan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, udah minta maaf aja dulu. Itu yang paling penting. Karena ketika kita minta maaf, akan ada peluang dan pintu-pintu lainnya yang akan terbuka. Itu caranya untuk mendapatkan uang teman-teman. Karena jujur, kemarin Prof. Nu bilang, memang hidup itu tujuannya bukan duit. Tapi duit tanpa tujuan kita gak akan bisa sampai. Bukan begitu Pak? Kita jalan pakai apa Pak kalau gak pakai duit? Masa pakai doa? Kan gak mungkin. Doa, tidur, mimpi. Enak di mimpi Pak. Pas bangun asam lambung lagi. Iya kan Pak? Iya kan Pak? Dan itu bahwa memang bisa dibilang uang ini adalah hal yang memang tidak terlalu penting. Tapi semua yang kita lakukan itu butuh uang guys. Termasuk istri saya. Dia adalah anak JKT48. Kalau saya seorang stand up komedian dengan muka seperti ini hanya ngasih lawakan aja. Ya tetap migrain dia kalau gak punya duit. Tetap pusing setiap hari. Jadi buat teman-teman semuanya, mari kita semangat. Agar kita bisa membayar seluruh orang-orang yang menyakiti kita dengan pembuktian dan juga dengan kualitas yang kita punya. Apalagi teman-teman sudah kuliah kan, ya kan? Enak banget Pak, saya dulu pengen banget kuliah Pak. Tapi gak masuk, gak lolos. Saya dulu pengen banget kerja, saya ngalamin banget dulu waktu saya ngelamar kerja. Itu CV saya ketahan di satpam. Dan jadi bungkus gorengan Pak. Saya sedihnya minta ampun Pak. Yang selanjutnya mental. Kita harus punya mental yang kuat guys. Ketika orang dijatuhkan, ketika kita jatuh intinya adalah 99 kali kita jatuh kita harus lebih 1 kali untuk bangkit. Jadi 99 kali jatuh 100 kali kita harus bangkit.
Karena jujur teman-teman, mental ini memang harus kuat. Jadi orang susah itu sedihnya minta ampun. Dulu waktu saya miskin dan waktu saya susah, ketika lagi kumpul keluarga, rundown mama saya udah pasti itu aja. Dari awal, dari pagi acara sampai selesai acara, mama saya cuma di dapur. Ada yang pernah ngalamin begitu? Gak berani dia duduk di ruang tengah. Karena tugasnya adalah cuman nyiapin makanan, taruh makanan di piring, habis itu selesai acara cuci piringnya. Ada yang pernah ngalamin itu teman-teman? Ada kan? Sedih banget, memang sangat ironi banget. Tapi sekarang setelah hidup saya menjadi rich people sekarang, mama saya sekarang di ruang tengah Pak. Tapi acara keluarganya di dapur. Jadi memang pindah dia. Dan saya adalah orang yang memang percaya bahwa semua orang itu bisa berubah. Dengan muka seperti ini, dengan mental seperti ini, saya bisa mencapai dan bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah saya pikir gitu. Saya adalah stand up komedian yang pernah stand up di Times Square, New York. Saya pernah stand up di Amerika Serikat dengan bahasa Inggris yang bisa dibilang saya belajar bahasa Inggris dari Google Map Pak, mohon izin. Karena gak ada duit Bang. Mau bagaimana ya, Google Map yang in 600 meters turn right gitu. 600 meter lagi bener jalan lu, gitulah pokoknya. Yang penting mental. Yang penting mental. Dulu sebelum saya sampai ke titik sekarang, saya pernah jadi tukang ojek di daerah Kota Tua di Jakarta. Jadi di daerah Kota Tua ini banyak banget turis-turis yang datang dan mereka butuh ojek. Yang saya punya hanya 3 kata waktu itu. Yes, no, let's go. Cuma itu Pak. Tapi mental saya itu yang saya membuat saya berani. Boleh waktu itu datang dia nanya, are you ojek? Yes, saya bilang. Terus dia bilang, would you like delivery me? Apa maksudnya antar saya delivery apa gimana ya? Bahasa Inggrisnya apa Pak? Pokoknya delivery kan antar Pak. Udahlah itu aja lah pokoknya lah ya. Terima aja lah udah begitu. Apa sih antar saya apa sih Bu? Would you like delivery me gitu. Would you like delivery me to Mango? Mangga 2 maksudnya. Pokoknya itulah intinya Pak waktu itu. Would you like delivery me to Mango? Saya jawab no. Would you like delivery me to Mango? Yes. Would you like delivery me? No, saya bilang begitu. Are you crazy? Let's go, saya bilang. Berangkat kita hari itu. Berangkat Pak akhirnya Pak. Saya berangkat sama dia tuh. Ngomel-ngomel aja. Ngomel-ngomel bahasa Inggris Pak. Kayak orang di Netflix gitu waktu itu. Tapi memang mental seperti itu Pak. Dan saya jujur senang sekali Pak. Karena perubahan saya benar-benar signifikan. Yang dimana dulu ketika saya berjuang. Saya tuh kemana-mana tuh hanya cuman punya motor saya yang terbaik Pak. Motor saya dulu Supra Fit yang gak fit Pak. Jadi ada waktu itu motor saya Pak. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya kayak motor saya itu buat bayangannya aja ya. Motor saya itu kalau misalkan dia kencang dikit, spionnya muter sendiri. Mbaknya ketawa banget. Mbaknya begitu juga ya Pak. Tenang Mbak, kita relate Mbak, tenang Mbak. Yakin Mbak kita bisa berubah. Jadi waktu itu Pak, jujur Pak, saya naik motor itu, wah saya gitu, spionnya muter sendiri Bang. Kita kalau isi bensin itu tetap di E. Karena udah mati indikatornya. Gak mungkin sampai F Pak, cuman di E. Tapi sekarang hidup saya, berubah. Sekarang saya punya mobil yang di atasnya itu ada rooftop, apa namanya, sunroof. Kalau rooftop didak mobil saya. Ada sunroofnya Pak. Ada sunroof, enak sekali Pak. Itu kalau kita pakai sunroof, kita bisa melihat, kayak enak Pak, nikmat Prof. Benar-benar kayak ngeliat, inilah dunia gitu.
Wih, dulu mobil saya ringkih. Sebelum saya punya mobil itu, saya punya mobil red Ferrari ada. Mereknya Ayla. Itu ringkihnya minta ampun Pak, kita tutup pintu kanan, kebuka pintu kiri. tapi itu udah berubah. Sekarang saya benar-benar nikmatnya minta ampun. Dan jujur, kehidupan saya benar-benar berubah dari segi yang sangat-sangat detail lah. Kayak waktu itu, waktu pertama kali saya stand up, saya ajak mama saya untuk nginep di hotel. Mama saya waktu itu noranya minta ampun. Dia pertama kali waktu itu mandi pakai shower. Wih, kaget Pak. Waktu dinyalain showernya, ya ampun panas banget. Akhirnya gak jadi mandi. Dia bikin mie. Karena panas. Karena panas. Mama saya baru bikin mie dia. Karena dulu di rumah saya Pak, jujur, kita mandi itu pakai gayung. Mungkin ada yang punya kali gayung love, tahu ya? Gayung love yang kita nggak love banget gitu. Yang biasanya kalau misalkan ada lumut Pak, lumutnya paling ujung. Itu kita mandi Pak. Iya, Prof pernah juga begitu Prof? Ini membuktikan Prof pernah mandi pakai gayung love guys. Tapi akhirnya bisa menjadi profesor. Prof pernah Prof. Gayung saya di rumah Prof, sumpah itu udah gayung love pecah Prof. Jadi kita mandi harus cepat-cepat Prof. Kalau enggak airnya habis di tengah Prof. Itu Prof. Bener, tapi hidup susah itu membangun mental saya menjadi seperti sekarang. Saya memang terlahir tidak memiliki kesempatan untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi ingat teman-teman, memang kita hidup tidak sempurna. Tapi kita bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Itu yang harus kalian pegang teman-teman. Intinya adalah ketika kita susah, jangan berkutat sama susahnya. Kita harus berdamai dengan kesusahan kita agar kita bisa menertawakan itu. Dan kita bisa mengingat itu ketika kita sudah sukses dan sudah kaya raya. Betul. Karena balik lagi, kalau misalkan LPS ini kan lembaga penjamin simpanan. Bukan begitu Pak? Makanya hari ini teman-teman hadir agar teman-teman semuanya bisa memiliki simpanan yang banyak. Karena kalau nggak ada yang disimpan, apa tugas LPS nanti? Bukan begitu Pak Pur. Ya kan Pak? Loh kalau nggak ada yang disimpan apa? Karena jujur, ini saya baru tahu Pak. Yang harus teman-teman tahu yang di rumah juga mungkin yang nonton di CNBC Live. Saya baru tahu kemarin, terakhir LPS itu bisa menyelamatkan Bank Rakyat Indramayu, bukan begitu Pak ya? Dengan menghemat 125 miliar dan akhirnya bisa untung 4 miliar. Itu 125 miliar teman-teman, kalau kita beli telur gulung ayamnya ngeluh. Betelor terus dia. Udah dong gitu. Udah dong gitu. Kita semangatin, ayo 1 miliar lagi. Gitu. Itulah gunanya LPS. Dan LPS hadir selama 20 tahun. Untuk menjamin semua uang yang ada di bank agar uang kita aman. Dan kemarin akhirnya udah ada statement bahwa kalau tidak ada rekening tidak aktif 3 bulan tidak mungkin diblokir kan Pak? Iya kan Pak? Makanya harus diaktifin guys. Biar teman-teman semuanya tahu bahwa hal-hal seperti itu tuh bisa untuk
mengurangi dan bisa untuk meringkus teman-teman kita yang ada di judi online. Jadi itu tujuannya sebenarnya. Tapi tetap jaminannya tetap ada ya Pak ya. Jaminan tetap ada dari LPS. Makanya satu nasabah 2 miliar Pak. Jujur Pak, rekening saya cuma ada 129.000. Saya pengen bisa dijamin sama LPS Pak. Tolonglah kasih saya 2M Pak. Enggak Pak, alhamdulillah Pak sekarang rekening saya banyak Pak. Mutasi rekening saya semua dari Transkop Pak. Makasih Pak CT. Kalau nggak ada apa-apa Pak, anak saya Pak di lampu merah Pak. Dan jujur teman-teman, terakhir dari saya, kita memang bisa melakukan banyak kesalahan. Tapi dari kesalahan itu menurut saya lebih terhormat ketika kita melakukan kesalahan tapi kita tahu apa salah yang kita lakukan. Daripada kita selalu merasa benar tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi buat teman-teman semuanya semangat, jangan dengarkan omongan orang yang meremehkanmu tapi buktikanlah bahwa kamu bisa untuk membahagiakan keluargamu. Saya Marsha Widianto, selamat malam. Selamat siang. Udah malam ini. Kakak MC di mana kakak? Sudah di sini. Udah nungguin. Ayo bergabung dong kita dong. Thank you Mas Marcel. Aduh, ketawa banget sampai mau nangis. Iya terima kasih. Thank you banget. Makasih terima banyak. kasih, Marcel. Terima Ini give a round of applause. Terima kasih Pak Jata. Terima kasih Pak Pur. Prabu, terima kasih. Katanya Marcel mau bagi-bagi hadiah. Iya, ada hadiah. Udah jadi orang kaya hadiah. sekarang. Ada hadiah. Siapa yang setuju Marcel bagi-bagi hadiah? Ya, wow. 2 miliar ada, bisa dibagiin. Masih ada hadiah voucher di sana ya? Oke, Iya, bisa masih maju ke masih sini, banyak Kak? yang tunjuk tangan berarti ya. Berarti LPS harus lebih keras bekerja Pak Pur untuk meningkatkan ekonomi dan kedaulatan rakyat hari ini. Mantap. Ini Teman-teman, boleh, Kak, dimajuin, Kak. Sini, aku Kak. cuma pengen tanya. Oke. Siapa teman-teman yang di sini yang tinggal di kos-kosan mungkin? Oh banyak ya. Banyak ya. Wah, banyak. Banyak Pak Pur. Banyak. Banyak Pak CT. Yang nunggak. Jujur aja, yang nunggak. Yang nunggak. Aku Terus pengen malu tahu kali. ada Malu kalau ngaku nunggak. Enggak coba. Coba Ada yang nunggak. Ada. Coba kita seleksi. Coba tolong kasih mic-nya. Mic-nya. Kita pengen lihat siapa yang paling banyak nunggak tapi jangan bohong ya. Gue pengen lihat chat Boleh. dari ibu kosnya. Nanti kita pengen lihat coba. Bukti ya. Siapa namanya Mas? Perkenalkan nama saya Sevana Virgian dari kos di Rungkut. Kos di Rungkut. Rungkut Surabaya. Oh, daerah rumput Surabaya ya, Pak. Oh Surabaya. Di Surabaya Rungkut. Kak Marcel. Nunggak berapa lama Pak? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan saja. 2 bulan saja. Oke, yang sebelahnya kakak. Nanti kan bilang, lu mah masih mending 2 bulan. Perkenalkan nama saya Rehan Saputra, kos di Surabaya, nunggak 4 bulan. Nunggak 4 bulan. Mas ini beneran apa hanya demi dapat hadiah nih? 4 bulan. Beneran? Iya. Dibuktikan dengan chat ada? Ada. 4 bulan. Ada lagi yang mau berani untuk mengakui dan berdamai dengan Iya. keadaanmu? Kayak ini tadi di sana ada deh. Tadi Ada daerah 4 sana. bulan, kita Ada. lelang, Yang kita lelang. nunggak lebih dari 4 Siapa bulan. yang paling lama belum bayar kosan? Coba. Kita Ini Coba. hadiahnya mau dibayarin ya kosannya? Iya gimana sih Sial konsepnya mau dibayarin habis ini berarti apa gimana? Nanti dulu Kak, saya tanya dulu sebulannya berapa? Ditodong di panggung. Saya tanya dulu. Izin bro. Tiba-tiba 5 juta aja Iya. per bulan. Mas yang 4 bulan, sebulan berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Coba kita tanya dulu Mas, mohon izin. Per bulan 550. Oh 550. Kalau yang 2 bulan, yang 2 bulan? 400. Oke, saya pilih yang 2 bulan aja. Bisa aja. Tadi katanya pilih yang paling lama gimana sih? Iya katanya paling lama. Iya, tapi Tapi paling kasihan. lama. Kasihan. Boleh maju ke depan yang 4 bulan sama 2 bulan. Mohon izin Pak Cete, Pak Pur, promo. Keren banget nih. Kalau aku sih pilih yang tadi ya, yang 4 bulan. itu. Iya, ini membuktikan enggak, aku hanya ingin menunjukkan bahwa ketika kita berdamai dengan kesusahan kita dan berani untuk menunjukkan diri,
itulah salah satu pencetus agar kita bisa menjadi lebih baik dan bounce back lebih tinggi lagi Kita nanti. dong buat Marcel. Mantap. Siapa namanya Mas? Raihan, Mas? Sevana. Lihat kan Pak, orang-orang seperti inilah Pak yang sering nunggak Pak. Oke. Kamu sebulan 400? 400.000. Kalau kamu sebulan? 550. 550. Oke, kalau begitu dari saya pribadi, saya akan membantu kamu 1 bulan, kamu juga 1 bulan. Berarti udah 3 bulan tuh, tinggal kurang. Kamu 1 bulan. Pak Pur mau izin, ada yang mau dibantu Pak Pur? Ditolong. Bagaimana? Bapak 1 bulan, ini 3 bulan. Yes, saya Semuanya nih. Papur, Itu. pacetnya Papur. Itu menjamin seluruh simpanan kita meskipun dia nggak nyimpen. LPS dia nggak nyimpen aja dijamin. Apalagi kita nyimpen. Itu guys. Itu. Jadi itu yang ingin kita tunjukkan. Tapi jujur ya, benar. Kita kalau udah miskin jangan bohong. Jadi mana chat ibu kosnya ada? Coba cek. cek. Langsung dibayar hari ini. Kalau pinjol ntar dulu. Kosan dulu. Iya Pak, izin Pak ya. Papur tuh, lihat kan? Iya kan guys? Dia nggak naruh uang di banknya dijamin sama Papur. Wah. Papur mau izin dari dana pribadi Papur. Kebetulan saya juga 7 bulan Papur. Gimana Papur? Papur mau ngomong. Papur ada yang ingin disampaikan Papur. Kenapa Papur ingin memberikan bantuan pada teman-teman ini? Mau izin. Wow. Gitu ya Sel, gitu. Bagaimana Papur? Enggak, saya cuma mau ngasih tahu aja saya orang kaya. Oh, mantap. Kalau gitu siapa yang nunggak lagi? Iya, mantap. Terima kasih Pak Pur atas kebaikannya. Ada yang nunggak lagi? Coba jujur angkat tangan. Kamu, mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa menerima karena kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi ketika kita harus memanfaatkan sekecil-kecilnya, teman-teman. Dan ingat, jangan nunggak lagi. Karena kita ketemu Papur hari ini aja. Lo tiap hari ketemu Papur, kasihan ntar Papur diomelin sama istrinya. Yang nunggak lo bantu. Oke Papur, makasih Papur. Berarti 3 bulan dari kakak yang ini, 1 bulan dari gini. Bapak mau bantu juga Pak? Sebulan. Oh tenang aja Pak, ada saya. Tenang aja Pak, bukan dari saya juga tapi dari Pak Cete. Karena mutasi saya kan dari Tarskop semuanya. Nanti selain dari tunggakan itu ntar ada biar kamu senang, endorfinmu naik, ada Baskin Robin nanti. Iya Pak? Mas, Pak Jimmy mau bilang. Apa Jimmy bagi Pak? Ya udah 1 bulan selesai. Pak Jimmy terima kasih. Berarti intinya saya tidak keluar modal. Pak Jimmy terima kasih, Pak Pur terima kasih, Pak Chandra terima kasih, Prabu terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh orang-orang putih yang ada di sini. Wow, terima kasih banyak. Pak makasih Pak ya, udah bantu teman-teman saya Pak. Ini Pak kalau pulang dijutekin mula bukos Pak. Apa yang ingin kamu ucapkan kepada Pak Cete, Pak Pur dan juga Pak Jimmy hari ini? Terima kasih banyak sudah Sebelahnya dulu sambil masih nafas. Belajar stand up comedy berarti ya? Belajar stand up comedy berarti ya? Dulu di Ponorogo. Berarti kamu kuliah di Jogja, apa? Saya tahu Jogja tuh namanya apa? Universitas Islam Indonesia. Wow. Kalau kamu kuliah di Muhammadiyah Ponorogo. wow, terima kasih Pak. Sudah bantu Pak. Saya kasihan. Kalau nggak ada Bapak, sedih Pak, kasihan Pak, bener. Lihat aja Pak, batiknya lusuh banget. Yang ini batik, ini batuk Pak.
Tepuk tangan untuk Pak Sete, untuk Pak Pur, untuk Terima Kakak. kasih. Dan juga Prof, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Marcel. Kami mungkin yang dapat hadiah boleh Bang. kalian salim dulu Salim sama dulu, bapak-bapak. salim. Iya, terima kasih. Salim dulu saya. Dia paling depan. Iya paling depan. Pengen dapat hadiah juga tuh dia, padahal dia Langsung inisiasi ya ditodong kayak bagi hadiah. Langsung ditodong Pak Cete dan juga Pak Purba. Wow, tapi emang itu ya sebetulnya filosofisnya dari Benar. punya uang, kita bisa merdeka finansial, kita bisa jadi insya Allah kaya karena manfaatnya itu loh banyak, bisa bantu Dan semuanya orang. dari mental. Jadi sebenarnya Marcel ini bercanda. Tapi pesan moralnya luar biasa gitu loh. Jadi Marcel ini menarik banget ya apa yang disampaikan tuh ngena ke hati juga gitu loh Pak.